Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 1 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 7 ayat 1-2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Kita diingatkan bahwa kematian di salib adalah puncak dari ekspresi cinta Kristus akan manusia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kematian Yesus di salib adalah puncak dari ekspresi cintanya akan manusia. Kami mohon, sadarkanlah kami, semoga contoh hidup dan pengorbanan Yesus Putramu selalu kami hargai dan puji, dan mendorong kami untuk selalu mencintai Dia dengan sepenuh hati lewat iman dan perbuatan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kematian di salib adalah puncak dari ekspresi cinta Kristus akan manusia. Bagaimanakah perasaan Anda sewaktu mendengar kisah Injil hari ini, bahwa orang Yahudi mencari dan mau membunuh Yesus? Secara pribadi, saya sungguh merasa sedih merenungkan situasi batin Yesus Kristus. Saya membayangkan pergulatan batinnya sebagai manusia pada waktu itu. Ia sepertinya buronan para pemuka agama Yahudi. Ia merasa tidak nyaman lagi tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Sewaktu pesta Pondok Daun, ia tidak pergi bersama para muridnya secara terang-terangan. Tetapi secara diam-diam ia sendirian pergi mengikuti pesta itu. Meskipun demikian, orang tetap mengetahui bahwa ia hadir di sana.
Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa." Lewat pernyataan itu, kita bisa membayangkan situasi pada waktu itu. Semua orang sepertinya tahu bahwa Yesus Kristus akan dibunuh oleh pemuka agama Yahudi. Yesus Kristus sendiri tahu bahwa hal itu akan terjadi padanya. Hanya menanti waktu yang sudah ditentukan. Tetapi, meskipun demikian, ia tidak merasa takut. Ia tetap tampil di depan umum dan tetap memberi kesaksian bahwa ia sesungguhnya adalah Mesias, orang yang dijanjikan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dalam bait Allah, ia tampil dengan penuh wibawa tanpa rasa takut, memberi penjelasan tentang siapakah dia. Katanya, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Lewat pernyataan ini, Yesus mau menjelaskan kepada mereka siapakah Dia sebenarnya. Mereka hanya berpikir bahwa Ia adalah anak Maria dan Yosef dari Nazaret. Pengetahuan mereka tentang Yesus hanya terbatas pada kemanusiaan Yesus. Mereka sama sekali tidak menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ia adalah Mesias. Kealahan Yesus Kristus sesungguhnya mereka tidak terima. Pernyataan bahwa Yesus adalah Putra Allah bagi para pemuka agama Yahudi itu satu hujatan yang sangat buruk bagi Allah mereka. Karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus membunuh Dia. Konsep mereka tentang Mesias sama sekali berbeda dengan apa yang ditunjukkan Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa Mesias datang dan duduk di singgasana yang sangat mulia dan tidak akan mengenal penderitaan. Mesias hadir membawa banyak perubahan politik, menghalau para penjajah, tetapi kenyataannya sama sekali lain. Para penjajah tetap menguasai bangsa Israel. Perbedaan konsep mendatangkan kematian. Walaupun perbedaan pendapat semakin meruncing, Yesus Kristus tetap dengan berani memberi penjelasan kepada mereka siapakah yang mengutus Dia dan untuk apakah Ia ada di dunia ini. Kedatangannya lewat kandungan Bunda Maria adalah karena kehendak Bapanya sendiri. Ia harus menjadi manusia agar menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan misi Allah di dunia ini. Ia datang untuk menyelamatkan manusia. Ia berulang kali katakan bahwa ia mengenal Bapa, karena ia sendiri datang dari dan tinggal bersama Bapanya. Tetapi para pemuka agama Yahudi tetap tidak menerimanya. Mata hati mereka tetap tertutup dan pikiran mereka sama sekali tidak bisa dirubah. Mereka tetap nekat mau membunuhnya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus siap menerimanya. Salib siap dirangkul dan dipikulnya. Lewat salib, Dia menyelamatkan manusia. Kematian di salib adalah puncak dari ekspresi cintanya akan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita akan cinta Yesus Kristus? Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudari kita yang berbeda pendapat dengan kita? Apakah kita rendah hati mendengarkan penjelasan mereka dan coba memahaminya dengan baik? Atau kita hanya memaksakan pendapat kita sendiri dan tidak mau menghiraukan pendapat orang lain? Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, sadarkanlah kami. Semoga kami selalu siap menerima perbedaan pendapat dengan tulus hati dan selalu rendah hati kepada sesama,
walaupun ada perbedaan pendapat. Semoga contoh hidup yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.